Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi alhamdulillah sesuai janji. Tadi ada teman kita yang bertanya di YouTube, tolong Bang dijelaskan makna gerakan-gerakan ketika kita berzikir nafas itu kan kadang menimbulkan gerakan pada jasad. Di situ banyak teman-teman yang bingung kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah malam ini saya tunaikan janji saya coba jawab. Jadi mengenai gerakan-gerakan dalam berzikir nafas itu adalah sebuah sensasi. Sebenarnya itu nggak boleh kita terlalu hanyut sehingga kita itu terkadang lalai kepada Allah, ya. Zikir nafas itu adalah zikir sir, zikir yang hanya didawamkan di dalam hati. Kita hanya menyebut Allah, menyebut nama Allah di dalam hati saja sudah bergerak badan kita. Apalagi kita kalau zikirnya zahar, diteriakkan, pasti itu lebih luar biasa lagi getaran dan gerakan itu. Jadi kalau teman-teman melihat ada ahli zikir, orang yang berzikir bergerak, geleng-geleng, atau juga dia itu mengangguk, atau dia itu bergetar hebat, bergoyang tubuhnya, jangan cepat kita berprasangka, wah aliran sesat ini, ajaran sesat ini. Jangan kita cepat berprasangka, ya. Itu karena kita belum memiliki ilmu, makanya kita cepat berprasangka. Karena kita belum merasakan, makanya kita cepat prasangka. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu, bagi orang yang paham, bagi orang yang sudah merasakan, dia akan mengerti. Itulah istilahnya zauk, hanyut pada rasa, mabuk pada rasa. Tapi itu juga nggak boleh, ya. Kalau terlalu hanyut juga kita terkadang juga menjadi menjadi lalai kita, ya. Kita hanya fokus pada gerakan, hanya fokus pada daya, sehingga ke Allahnya lepas. Jadi kita nggak usah bahas zikir yang lain, yang kita bahas zikir nafas. Banyak gerakan-gerakan yang terjadi dalam zikir nafas yang sering saya temui dan sering saya dengar dari para cerita teman-teman. Rata-rata ada dua. Yang paling sering itu adalah kepalanya mendongak ke atas, seperti ketarik ke atas. Bahkan yang lebih hebatnya lagi sampai terjungkal ke belakang. Nah, itu udah hebat kali itu dayanya itu. Ada juga daya yang satu lagi, sujud, seolah-olah kepala kita, tengkuk kita, pundak kita ditekan sehingga kita itu bersujud. Jadi kalau teman-teman menjumpai atau merasakan atau mengalami dua hal itu ketika berzikir nafas, ikutilah. Kalau memang ada daya ke atas, ketarik, ikuti aja, pasrah saja, jangan kita lawan. Semakin kita lawan, semakin sesak dada kita, semakin sulit kita bernapas, semakin kakulah tubuh kita. Karena itu daya, nggak boleh dilawan. Begitu pula ketika kita disujudkan, ikuti saja. Kalau memang ada daya yang suruh bersujud sampai jidat kita menyentuh lantai, ikuti saja. Nah, ini banyak yang bingung, apa saja Bang maknanya Bang? Jadi ini saya jelaskan. Rata-rata orang yang mendongak ke atas itu adalah energinya besar, daya ke Allahnya itu kencang, sehingga ketika jasadnya mikraj ke Allah,
jasadnya ke Allah, mendekat ke Allah. Di situ jiwanya, ketika jiwanya migras ke Allah, jiwanya mendekat ke Allah, maka di situ jasadnya juga ikut ketarik. Karena apa? Relaksasinya kurang. Ibarat kata ya, kita belum rileks tapi sudah langsung naik ngikutin daya. Di situ jasad juga ikut ketarik. Itulah yang terjadi, mendongak ke atas. Ya, itu maknanya. Itu sebabnya. Lantas bagaimana Bang kalau kita itu disuruh sujud? Sebenarnya yang sujud itu cerminan jiwa. Ketika jiwa kita berserah kepada Allah, tunduk kepada Allah, di situ jasad juga ikut tunduk. Dalam zikir nafas kita merasakan Allah yang dekat. Ketika kita merasakan Allah yang dekat, di situ kita merasa kecil. Ketika kita tersambung rasa kepada Allah, kecil aku ya Allah, nggak ada apa-apanya ya aku ya Allah, lemah aku ya Allah. Berserahlah kita kepada Allah situ. Nah, ketika ada rasa berserah itu, disitulah jasad juga ikut tunduk. Jadi nanti coba dihafal-hafal, diingat-ingat. Kalau dalam zikir nafas sering itu muncul daya sujud, itu pertanda di kehidupan kita akan berubah menjadi lebih bertakwa. Coba perhatikan, pasti ada perubahan yang lebih baik. Sujud itu perlambang takwa, patuh, tunduk, mengikuti kehendak Allah. Nah, itulah makna sujud itu. Nah, itu isyarat. Jadi kalau teman-teman dalam berdaya mendapat daya sujud, alhamdulillah, insya Allah hidupnya dalam kehidupannya itu berubah lebih baik. Mungkin yang awalnya kita pemarah jadi penyabar. Mungkin awalnya kita nafsuan, kita jadi sabar. Ya. Mungkin kita nggak pernah sholat, malas sholat. Dalam kehidupan jadi rajin sholat. Nah, setelah mengamalkan DN, banyak berubah yang lebih baik. Jadi kalau mendapat daya sujud itu perlambang takwa. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena banyak yang seperti itu. Jadi saya bercerita ya istilahnya ya karena sering banyak yang bercerita seperti itu. Ketika kita tanya apa yang berubah, alhamdulillah banyak yang berubah lebih baik. Memang awalnya kita bingung, kenapa ya Bang kok ditekan ini kepala saya, suruh tunduk saya, gak sanggup saya lawan. Akhirnya sujud kita. Itu isyarat dari Allah. Lantas ada juga orang yang ketika berzikir nafas tangannya naik ke atas seperti orang berdoa. Itu perlambang berserah. Ya. Kalau teman-teman ketika berdoa tangannya naik ke atas seperti orang berdoa meminta ke atas, itu sebenarnya bukan meminta. Di situ kita harus pahami kenapa orang Islam itu kalau minta kepada Allah itu ngangkat tangan. Sebenarnya bukan minta, itu artinya berserah. Artinya menyerahkan kepada Allah, mengajukan proposal kepada Allah. Seperti seorang rakyat jelata menyerahkan sesuatu kepada baginda raja. Seperti apa sikap mereka? Pasti mereka seperti orang berdoa itu, mengangkat tangan. Itu maknanya apa? Minta apa berserah itu? Meminta apa menyerahkan? Itu maknanya menyerahkan. Ya. Jadi itu filosofinya kita berdoa itu seperti itu. Banyak kita selama ini memahami bahwa ketika mengangkat tangan itu berdoa, minta. Bukan minta sebenarnya, mengajukan atau menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, aku butuh itu. Aku gak mampu ya Allah, ku serahkan padamu ya Allah. Engkaulah yang memampukanku. Ke situ maknanya. Jadi itu banyak macam-macam. Yang paling sering itu mendongak ke atas, terus kita sujud,
habis itu tangannya naik ke atas. Nah, ada juga sebagian yang geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Nah, itu biasanya itu orang yang pernah bertorikoh. Mungkin sebelumnya sudah pernah ngaji, sudah pernah ikut torikoh, sudah pernah mengamalkan zikir-zikir tertentu. Ketika dia mengikuti zikir nafas, dia amalkan zikir nafas, zikir-zikir yang lama itu aktif kembali, sehingga terbawa-bawa dia, jadi angguk-angguk, ya kan, jadi geleng-geleng, ya itu terbawa, aktif dia, hidup lagi tuh zikir yang dulu udah mungkin udah lama mati, nggak pernah kita amalkan lagi. Gara-gara kita mengamalkan zikir nafas, hidup lagi dia, dan bereaksi dia, sehingga timbullah gerakan-gerakan di diri kita. Ya, jadi hanya itu gerakan yang sering saya dengar dari kawan-kawan. Kalau gerakannya yang bersilat, gerakannya nggak karuan, ya bisa jadi dari jin itu. Ada yang nggak beres berarti di badan kita ini, ya. Jadi makanya di sini pentingnya konsultasi, di sini pentingnya bercerita. Kalau teman-teman memang ada yang aneh, cerita sama kita, baik di YouTube maupun di grup WhatsApp, cerita biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Saya pun kalau nggak ada cerita dari kawan-kawan nggak ngerti saya ini, karena banyak yang cerita gitulah jadi saya tahu. Ya, jadi itu maknanya, itu artinya kenapa timbul gerakan-gerakan. Jadi kalau misalkan kita itu timbul gerakan, timbul daya, timbul goncangan, bergetar hebat, segala macam, pasrah. Aku berserah padamu ya Allah. Pasrah sama Allah. Ketika kita pasrah, dayanya akan halus. Getaran-getaran, gerakan-gerakan itu nanti akan hilang sendiri. Karena kita berserah kepada Allah. Kalau tidak bergoncang hebat terus dia. Habis itu banyak teman-teman ketika goyang dia ikutin pula goyang, makin asik pula sama goyangnya. Ya itu berarti hanyut pada rasa. Ke Allahnya mana? Putus ke Allahnya, nggak nyambung ke Allah. Jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh kita goyang, boleh goyang. Goyang itu kan refleks itu. Apapun bentuk zikirnya, mau zikirnya sir, mau zikirnya zahar, selagi kesadaran tersambung kepada Allah nggak masalah. Asalkan jangan hanyut pada rasa, ya. Pasti putus itu, lalai kita dari Allah. Oke, semoga ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.